Baik, selamat datang kembali di channel Dava Kuta Mandalika yang akan selalu memberikan informasi terkini terkait perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke? Semoga baik-baik saja tentunya ya. Dan berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu mengajak teman-teman semua untuk melihat progres dari sirkuit Mandalika. Yang dimana dalam kesempatan sore hari ini ya kita kembali lagi untuk mengudara di sirkuit Mandalika. Untuk sama-sama kita melihat bagaimana aktivitas maupun capaian dari pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika dalam kesempatan sore hari ini. Hari ini tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 4.30 waktu Indonesia Tengah saya ambil videonya. Dan di sini saya akan sedikit memberikan informasi terkait event-event yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika di tahun 2023 ini ya. Sambil kita melihat bagaimana progres maupun capaian dari pengerjaan yang masih terus dikerjakan di area sirkuit Mandalika. Iya, jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan jumlah penonton WSBK di sirkuit Mandalika pada tanggal 3 sampai dengan 5 Maret 2023 mendatang ya, sebanyak 75.000 penonton. Nah, jadi saat peluncuran WSBK 2023 di Jakarta beberapa waktu yang lalu ya, Pak Menteri mematok jumlah penonton sebanyak 75.000 orang. Dan ia mengatakan pada awalnya ada 3 opsi usulan target jumlah penonton ITDC atau Indonesian Tourism Development Corporation dan Mandalika Grand Prix Association menargetkan 60.000 orang ya. Sedangkan Menteri Pariwisata Kreatif targetkan 75.000 orang. Dan Gubernur NTB targetkan 100.000 orang dan namun akhirnya diputuskan ya 75.000 orang penonton yang akan hadir di sirkuit Mandalika. Jadi harapan kita semua semoga ya target yang sudah ditentukan ya semoga tercapai teman-teman. Nah, jadi kenapa diputuskan 75.000 orang supaya wisatawan ke Lombok itu ramai katanya. Seperti kata Pak Menteri ya, supaya orang Indonesia bangga dengan destinasi wisata tersendiri. Nah, jadi menurut mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman NTB ini ya, agar target tersebut bisa terwujud, jadi MJPA memberi diskon sebesar 75% pada tiket yang telah dijual mulai Kamis kemarin. Jadi WSBK 2023 nanti diharapkan bisa mengganggu kesuksesan WSBK pada November tahun lalu yang telah menarik lebih dari 51.629 orang penonton yang memadati sirkuit Mandalika di bulan November yang lalu. Selain itu, pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata tentu tidak akan berdiam diri ya. Bahkan Kementerian Pariwisata juga siap memberikan dukungan untuk itu. Hal ini juga sejalan dengan target kunjungan wisatawan asing ke Indonesia oleh Kemenpar diharapkan bisa mencapai 5 juta orang. Wow, luar biasa sekali. Itu merupakan informasi yang cukup menarik sekali yang saat ini kita dengar ya. Semoga warga negara asing semakin banyak yang datang ke Indonesia, khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia ini. Nah, jadi bagaimana cara mengejar target itu? Nanti seluruh destinasi wisata kita perbaiki ya, hospitality atau keramahan kita tingkatkan. Nah, begitu juga dengan pelayanan hotel yang tadinya harga hotel mahal kita turunkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, apabila hotel penuh ada homestay juga.
Nah, jadi kita akan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihaknya. Nah, jadi Mandalika Grand Prix Association selaku promotor menyediakan diskon early bird ya, 75% mulai tanggal 12 sampai dengan 30 Januari. Nah, untuk semua kategori. Nah, jadi buat teman-teman yang belum mempunyai tiket WSBK ya, jangan tunggu lama-lama teman-teman ya, langsung beli tiketnya sebelum diskonnya hilang teman-teman, seperti itu. Nah, jadi tiket terdiri dari tiket terusan ya selama 3 hari, Jumat sampai Sabtu dan Minggu teman-teman. Yang dimulai pada harga 250 hingga 1.250.000. Kemudian tiket harian pada minggu mulai dari 250 hingga 1.250.000 dan primer kelas dibanderol dengan harga Rp5.500.000 dan deluxe kelas dengan harga Rp3.500.000. Sedangkan tiket dapat dibeli melalui aplikasi Explorin dan loket.com, tiket.com dan My Tours. Seperti itu teman-teman. Nah, dan selain itu ya, sirkuit Mandalika kemarin ada sedikit teguran karena sirkuit Mandalika tidak memiliki trek line yang lebar. Jadi para pembalap kemarin tidak bisa menyalip, ujarnya teman-teman ya. Jadi saat ini sirkuit Mandalika kerap dipakai track day ya, agar racing line-nya lebih lebar. Jadi trek sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini ya sempat dikomentari kotor dan licin. Bahkan Alex Rain ketika tes pramusim di tahun 2022 bilang ya, walau sudah disapu atau dibersihkan, ban tetap tidak mencengkram di aspal. Jadi Alex Rain bahkan meminta semua kendaraan yang ada di Mandalika untuk masuk ke trek sehingga setiap aspal yang ada di sirkuit terkena sisa-sisa ban kendaraan yang berlintas, ujarnya. Saya tahu mereka sudah membersihkan lintasan sampai larut malam kemarin, namun racing line di lintasan masih satu ya. Jadi sangat sulit melakukan overtake ya, menyalip jika kondisi masih seperti sekarang ini, ujarnya. Lalu bagaimana kondisi saat ini mengingat sebentar lagi Mandalika akan jadi tuan rumah seri kedua WSBK 2023? Priandri Satria, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association ya, mengatakan setelah seri WSBK Mandalika di Oktober 2022 kemarin, sirkuit rutin dipakai untuk track day baik motor atau mobil. Jadi kita sapu, kita pakai track day rutin. Saya izinkan sampai Januari akhir atau Februari pertengahan. Habis itu sirkuit saya akan tutup. Tunggu WSBK, ucap Andi di Jakarta kemarin. Nah, jadi mengenai racing line ya, Andi mengatakan kalau pihaknya meminta bantuan terutama para pelaku track day yang memakai mobil. Bahkan diminta mobil tadi menikung dengan sembarangan. Saya juga banyak minta tolong sama teman-teman pakai mobil untuk nikung sembarangan aja ya. Yang penting bannya habis di situ. Paling nggak ada lapisan bekas karet ban, ucap Andi Satria. Dan untuk mengenai track day ya, Andi mengatakan kalau sirkuit Mandalika sama saja prosesnya dengan sirkuit lain. Pemohon bisa telepon, datang, lalu daftar. Bahkan sudah dibuat beberapa klasifikasi ya, memegang ID card untuk track day. Jadi kita sudah bagikan klasifikasi yang baru latihan punya ID card warna merah. Artinya harus ikut latihan dulu. Kemudian yang sudah 3 kali ikut track day punya ID card warna kuning, dia bisa masuk sirkuit tanpa full marshal, artinya biaya bisa lebih murah, ucap Andi. Jadi klasifikasi paling tinggi adalah pemegang ID card warna hijau ya, yakni untuk pemegang kartu izin start atau pembalap profesional ya ketika track day. Jumlah marshal bisa lebih sedikit lagi, bahkan tidak pakai marshal.
Karena pemilik case, pembalap tahu ya yang mana yang berbahaya, yang mana yang tidak berbahaya. Seperti itu kata Andi. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya informasi yang akan saya berikan di kesempatan sore hari ini. Dan saat ini kita sudah berada di tribunnya para Sultan atau Tribun Observation Deck yang ada di Bukit 360 teman-teman. Dan tadi juga kita sempat keliling di zona tengah maupun di area parkir VIP ya. Tadi kita sempat melihat bagaimana capaian dari pengerjaan yang terus berlangsung sampai dengan sore hari ini ya. Dan untuk pengecoran parkir VIP di bagian VIP Timur teman-teman ya, tidak ada pengecorannya untuk hari ini. Mungkin besok sore akan dilanjut kembali untuk pengecorannya. Dan sampai dengan hari ini ya, untuk di tribunnya para Sultan ini terlihat masih terus dikerjakan, masih terus diperbaiki ya, untuk memberikan fasilitas yang lebih di tribunnya para Sultan tentunya teman-teman ya. Dan seperti itulah aktivitas dan yang dapat kita pantau dalam kesempatan sore hari ini. Dan coba kita akan beralih untuk menuju ke akses yang saat ini sedang dibangun di bagian zona timur ya, di sana. Jadi di sana tadi saya lihat cukup ramai sekali teman-teman kita yang terus melakukan penyempurnaan untuk akses yang dari Jalan Provinsi segmen 1 menuju Tunnel 2 teman-teman ya. Jadi di sini coba kita akan memantaunya bersama-sama ya. Dan setelah itu kita akan keliling-keliling ya ke area pinggir dari sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana view atau footage yang begitu indah, yang begitu memukau ya, tentunya untuk pemandangan yang ada di area sirkuit Mandalika. Jadi luar biasa sekali teman-teman ya. Dan saat ini kita sudah berada di area akses atau zona timur teman-teman. Nah, jadi di bagian sebelah kanan kita ini sudah terlihat ya banyak sekali tumpukan material LPA yang tentunya nanti akan dihamparkan dan akan dibeton seperti yang di depan kita ini teman-teman. Baik, jadi coba kita akan beralih ke bagian akses barunya teman-teman ya. Jadi seperti ini capaian maupun hasil dari penghamparan material LPA yang ada di bagian sini teman-teman ya. Tentunya di sini juga akan segera dicor ya, seperti yang di depan sana. Jadi di depan sana juga terlihat cukup banyak teman-teman kita yang masih terus menyempurnakan area pinggir dari akses ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ada tambahan lagi ya untuk pengecoran akses ini, seperti yang kita lihat di bagian sisi kiri kanan dari jalan ini. Sepertinya ini kurang lebar, jadi mereka sambung lagi teman-teman ya, supaya lebih lebar lagi seperti itu. Iya, mungkin sampai di sini ya narasi yang saya sajikan di video kali ini. Jika ada tutur kata yang salah atau yang tidak tepat dalam menjelaskan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya, karena saya masih belajar dan terus ingin belajar sama teman-teman semua. Karena saya juga cukup banyak sekali belajar dari teman-teman semua yang berkomentar di video saya yang sebelumnya. Jadi jika ada masukan atau saran buat teman-teman, dari teman-teman maksud saya, silahkan masukkan di kolom komentar teman-teman. Dan yang belum subscribe, yang ingin tahu perkembangan dari progres yang ada di sirkuit Mandalika maupun di kawasan ekonomi khusus Mandalika, teman-teman subscribe dulu channel ini ya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video ter-up to date dari channel ini. Karena tentunya channel ini akan selalu memberikan update dari perkembangan sirkuit Mandalika maupun progres yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.